تكوين خروج لاوي عادة تثنية يشوع قدراء صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين متى مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبرانيين ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Salam semuanya, apa kabar? Senantiasa kita selalu diberi kesehatan, hikmat serta berkat yang berlimpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam himpunan kasih Tuhan. Saat ini Naomi ingin memberikan beberapa ayat untuk menguatkan, meneguhkan, serta memberi ketabahan dalam diri kita untuk menghadapi pergumulan dalam permasalahan, agar tetap sabar dan tenang. Ya saudara, tema kita pada malam ini berjudul Tetap Tenang dalam Pergumulan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa, satukan hati bersama dalam mengheningkan hati kita, pikiran kita, agar jiwa dan raga kita tetap tenang saat mendengar ulasan dan menyimak firman Tuhan. Mari satukan hati dalam doa. Haleluya. Bapa terkasih, terpujilah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami satukan hati dalam doa Bapa, di mana kiranya kami anak-anak-Mu turut serta untuk saling belajar, untuk saling sharing beberapa firman-Mu. Dalam himpunan kasih Tuhan ini Tuhan, biarlah kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi bilur bagi kehidupan kami,
dapat menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai anak-Mu ini dan memberikan roh pengucapan yang seturut kehendak-Mu, tutur kata yang berkenan di hadapan-Mu, serta apa yang sudah kami dengar dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita saling sharing, mendengar dan memahami berapa firman Tuhan. Terambil di ayat Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atasku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Demikian firman Tuhan dalam ayat Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam ayat tersebut sangat jelas dan dapat kita renungkan bahwa di ayat 11-nya, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bisa kita resapi dari ayat 11 ini, sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama. Dikatakan bertumbuh dalam perumpamaan itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktunya akan terlihat mana gandum dan mana pula lalang yang akan dibakar. Sama seperti dalam ayat ini tertulis di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Di situ dikatakan Yesus membantahkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu,
seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Bapak Ibu Saudara terkasih, pengertian yang hendak kita petik dari perumpamaan itu bahwasannya selama kita hidup, selalu hidup di dunia ini akan ada yang menghimpit hidup kita. Bisa itu datang dari orang yang membenci kita, maupun ada yang tidak menyukai keberadaan kita sebagai seorang Kristen. Bisa pula kita dihimpit oleh berbagai macam kesusahan, mulai dari masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Seperti itu juga yang dapat kita lihat dalam Mazmur ini. Ayat ini mengatakan ketika pemazmur menghadapi kesusahan oleh sebab orang-orang yang hendak mencabut nyawanya. Dia dihimpit keadaan yang sangat berat dari orang sombong, angkuh, dan yang tidak memperdulikan Tuhan. Namun demikian kita tidak dapat melihat bagaimana pemazmur memiliki ketenangan, sebab imannya kepada kasih setia Tuhan itu besar. Iman yang dilakukan oleh pemazmur sangatlah besar, ya. Dari pengalaman ayat ini kita bisa diteguhkan dengan mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu bagaimana kita tetap dapat bertahan sekalipun himpitan yang begitu berat terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita tetap mempertahankan jati diri kita sebagai gandum di antara himpitan lalang. Ya, gimana gandum itu yang kecil kemudian dihimpit lalang, begitulah kehidupan kita. Kuncinya yang harus kita jalani, yang pertama, memohon agar Tuhan memberikan pengajaran dan tuntunannya. Itulah yang pertama yang diminta oleh pemazmur dalam ayat yang ke-11, supaya Tuhan menunjukkan jalannya dan juga membulatkan hatinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, seberat apapun penderitaan itu, semua dapat kita lalui dan kita atasi jika Tuhan yang menuntun kita. Namun, tuntunan Tuhan hanya dapat kita peroleh jika kita benar-benar membulatkan hati untuk mempercayai kasih setia Tuhan. Sebab tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan jika kita mendua hati kepada Tuhan dan juga kepada alternatif-alternatif lain di luar Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Seperti halnya dalam Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, selama kita tidak menyatukan hati dalam meminta pertolongan Tuhan, maka selama itu kita akan tetap gelisah, gamang, galau, dan terus dilingkupi rasa khawatir maupun ketakutan.
namun dengan menyatukan hati untuk percaya penuh atas pertolongan Tuhan, maka akan ada ketenangan menghadapi setiap persoalan kita, setiap pergumulan kita yang akan datang. Akan ada ketenangan tersendiri dalam jiwa dan raga kita untuk menghadapi setiap masalah yang kita lalui jika kita tergantung kepada Tuhan yang bisa mengatasi semua, karena hanya Tuhanlah yang tahu dan tempat untuk kita menopang setiap permasalahan yang kita hadapi. Hanya Tuhanlah tempat kita untuk mengadu keluh kesah, saudara. Ya, kemudian yang kedua, mengimani persekutuan yang intim dengan Allah. Yang kedua, kita benar-benar harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan yang hidup, Tuhan kita yang selalu ada dan Maha tahu tentang kita. Maka kita harus senantiasa untuk menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dan di ayat pemazmur juga memperlihatkan pada kita bagaimana hubungan dengan Tuhan yang begitu intim. Ayat pemazmur itu mengenal seperti apa Tuhan itu, dan Tuhan juga diimaninya sangat mengenal siapa dirinya. Pemazmur memberikan gambaran tentang pengenalannya kepada Tuhan sebagai seorang hamba, dan Tuhan mengenalnya seperti seorang ibu terhadap anaknya. Saudara terkasih, jika demikian intimnya hubungan dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak mustahil diberikan Tuhan kepada kita? Semua pasti dapat teratasi dan dapat kita hadapi. Karena jika kita dekat dengan Tuhan, dan jika kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itulah kekuatan yang sesungguhnya. Itulah pengharapan dan keyakinan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Sebagaimana orang tua tidak pernah jauh dari anaknya, begitupun Allah sendiri. Tuhan tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya jika Rasul Paulus menuliskan bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, boleh kita baca di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini sangat luar biasa ya, bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dari sini kita dapat mengerti bahwa dengan persekutuan kita yang baik dengan Tuhan, bukan artinya tidak lagi ada penderitaan maupun pergumulan hidup. Ya, tetapi persekutuan kita yang baik dengan Tuhan yang terus kita pelihara itu tidak akan sia-sia, karena kita akan melihat buah dari persekutuan kita selama ini, selama apa yang kita perbuat dalam pelayanan. Tuhan tahu dan Tuhan melihat ketika pergumulan itu datang, maka buah-buah
dalam persekutuan kita ke Tuhan, ya, akan datang hal kebaikan dengan sendirinya. Bahwa pada saatnya orang benar akan melihat buah itu, buah dari iman dan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita kembali satukan hati dalam doa, dan mungkin next time kita akan sharing lagi untuk saling memahami, saling menopang, dan saling menguatkan, agar dimana kiranya kita tetap berdaulat, tetap bersekutu, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Maka kebaikan apapun akan campur tangan Tuhan menyertaimu. Amin. Mari satukan hati kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa terkasih, segala puji syukur kami panjatkan atas hadirat-Mu saat ini Bapa, di mana saat ini kami berdoa memanjatkan pujian syukur atas apa yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami sangat beruntung dan bersyukur punya Engkau yang selalu ada untuk kami, Engkau yang selalu tempat kami menopang, sebab Engkau tahu setiap saat apa yang akan datang dan yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau maha tahu isi hati kami, pergumulan kami, masalah kami Engkau tahu Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, setiap masalah yang kami hadapi tidak ada apa-apanya, hanya Engkau yang lebih besar dari masalah kami. Bapa, terima kasih juga kami sudah sharing, sudah saling belajar untuk lebih dekatkan diri kepadamu, untuk lebih memahami akan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, mengurapi kami, serta firman-Mu dapat menjadi bilur bagi kehidupan kami, dan senantiasa kami dapat berbuat kebaikan, berbagi kasih, serta berbagi ilmu, pengetahuan apa yang kami miliki untuk kami sampaikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam himpunan kasih Tuhan ini kami sudah berbagi untuk saling mengetahui, saling memahami makna atas apa yang sudah anak-Mu ini sampaikan Tuhan. Kiranya dapat bermanfaat bagi setiap kami, dapat mengubahkan kami secara pribadi untuk lebih mendekatkan diri kepadamu, lebih taat dan lebih jalankan atas perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu saat ini. Kami bersyukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi rema bagi setiap kita serta bermanfaat untuk semuanya. Shalom.